jangan nggak minum kopi malam-malam, karena itu cuman halusinasi kalau kita nggak bisa tidur minum kopi. Gitu ya, halusinasi ya ternyata. Hai Kopiers, kali ini kita nggak cuman kasih kamu info tentang gimana bikin kopi enak, tapi kita bakalan ajak kamu cafe tour. Ini dia, salah satu cafe yang udah lama pengen Kopiers datengin. Katanya sih kopinya enak, tempatnya cozy dan estetik banget. Tonton sampai habis ya, karena Kopiers bakalan ajak kamu untuk cafe tour, nyobain kopi pastinya, dan ngobrol sama ownernya. Tapi sebelumnya, boleh dong subscribe channel Kopiers, like, komen, dan share videonya juga ya. Selamat pagi Kopiers! Hari ini bersama dengan Cia, mau nemenin kalian untuk ngopi-ngopi santai. Dan kali ini Cia lagi berada di lokasi Jalan Tebet Timur Dalam 2, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Yang pastinya anak-anak daerah selatan nih seneng banget yang hobi nongkrong tuh tahu tempatnya. Seperti biasa, Kopiers YouTube channel akan memberikan informasi untuk kalian tentang dunia kopi. Di belakang Cia ada kafe yang cukup unik banget namanya Kopi 5 Detik. Kalian pasti pengen tahu kan keunikan dari cerita Kopi 5 Detik apa aja sih? Langsung aja kita cek yuk! Dari pintu masuk, kita langsung nemuin coffee bar-nya. Sebelum cek menu, kita cafe tour dulu yuk. Vibe-nya nyaman banget ya. Desain interiornya industrial minimalis, jadi berasa fresh tapi tetap estetik. Nah, ada area indoor dan outdoor. Dua-duanya nyaman buat kamu nongkrong sambil nikmatin kopi atau hangout sama teman-teman. Area outdoornya cukup luas dan banyak cahaya matahari yang masuk. Jadi, oke banget buat foto-foto. Cafe ini juga mengikuti aturan protokol kesehatan. Jarak antar mejanya berjauhan, so kalau mau dine-in gak usah khawatir. Coffee bar-nya terbilang cukup luas. Hal ini tentu membuat barista yang bertugas jadi lebih nyaman. Apalagi kalau ada lebih dari satu atau bahkan dua barista. Nggak hanya menggunakan perlengkapan standar kafe kelas menengah ke atas yang bikin coffee bar-nya menjadi lebih unik. Kopi 5 Detik juga menyajikan berbagai jenis kopi hasil roastingan sendiri. Baik espresso blend maupun single origin. Untuk espresso blend, di beberapa outlet tersedia pilihan blend yang bisa kamu request, dan pilihannya pun selalu berganti. Jadi, kamu bisa coba berbagai macam racikan dan tentunya nggak ngebosenin. Halo, selamat siang Mbak. Halo, siang Kak. Kenalin, aku Cia, aku dari Kopiers. Aku pengen nanya sedikit nih sama Mbak soal kopi yang ada di cafe ini. Banyak banget kan variannya ya? Ya, Sebelumnya kita kenalan dulu, Mbak dengan siapa namanya? aku Denisa. Oh, Mbak Denisa. Mbak Denisa di sini sebagai barista ya? Iya. Oh ya Mbak, untuk menu yang paling favorit di sini apa aja sih? Kita ada 3 batch Kak dari kopi 5 detiknya. Ada yang kopi susu gula aren, ada kopi sang, sama kopi ram regal. Kopi ram regal. Iya. Oh, oke. Kalau untuk kopi ram regal tuh isinya apa aja tuh? Dia tuh kayak kopi susu gula aren, ada ram sirup sama biskuit regal di atasnya. Oh gitu. Oke, aku pengen itu satu. Terus aku juga lagi pengen banget nih nyobain yang single origin. Dengar-dengar di sini itu terkenal banget sama roastery-nya kan? Ya. Bisa dijelasin nggak untuk single originnya nih ada apa aja sih? Oh, kita lagi ada banyak nih Kak. Kita lagi ada yang lokal sama yang import. Kalau yang lokal tuh yang mana? Yang import yang mana? Yang lokal itu ada merbabu sama malabar natural Kak. Boleh kasih tahu aku nggak untuk malabar naturalnya ini notes-nya apa aja sih? Kita ada pineapple, mango, sama karamel. Kayaknya aku karena pecinta kopi lokal, jadi aku pilih malabar natural deh Mbak satu. Oke, yang malabar ya Kak? Iya. Ini yang lokal ya? Iya sip. Terus ada apa lagi tuh Mbak? Kita juga ada coffee mocktailnya Kak di sini. Ya, kita banyak variannya. Ada combrang kopi tonik,
Surprise 10.0, V60 sama Bubblegum Tonic. Kalau untuk V60-nya ini komposisinya apa aja tuh Mbak? Kita V60-nya itu pakai cold brew, apple, terus lemon sama ada elderflower-nya Kak. Kayaknya seger tuh ya Mbak. Iya, itu lebih ke seger. Kita juga soalnya pakai soda Kak. Oh gitu. Iya. Oke Mbak, aku mau pesen 3 menu. Yang tadi Mbak bilang ram regal 1, terus malabar naturalnya 1, sama V60-nya 1 ya? Oke, siap, ditunggu ya Kak. Oke Mbak, thank you ya. Sama-sama Kak. Kopi 5 Detik didirikan oleh DJ Riri di awal tahun 2019. Coffee shop ini berkembang cukup pesat hingga saat ini mempunyai 5 outlet di Jakarta. Nah, Kopiers mendapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama DJ Riri. Boleh. Ya. Kali ini Cia mau nanya nih, bisa ceritain sedikit nggak nih ke Kopiers kalau kenapa ini namanya Kopi 5 Detik? Kopi 5 detik itu berawal dari ya sesuatu yang simpel sih. Kita habisnya 5 detik. Oh, jadi minumnya harus 5 detik? Bukannya harus 5 detik, karena enak sekali jadi akan habis 5 detik. Oh gitu. Simple banget sih, kita nggak mau ribet-ribet untuk bikin konsep gitu. Jadi memang konsepnya habis 5 detik. Cukup unik ya Kopiers ya. Oh. Terus kira-kira nih untuk kelebihan dengan coffee shop lain tuh apa aja sih Kak? Kelebihannya memang kita serving lumayan optionnya wide gitu, dari mulai yang kopi susu gula aren, kopi 5 detik, kemudian kita punya yang lumayan spesial, ada Cobra 5 detik, itu kita bedakan dengan beans Kolombia dan Brazil. Cobra tuh Kolombia dan Brazil, jadi Cobra, kemudian sampai yang specialty. Specialty itu ya mungkin udah tahu, kita ada manual brew-nya, semuanya karena kita juga sering ke kebun, jadi kita memang memilih beans yang kelasnya specialty. Kemudian kita untuk espresso base dan milk base kita semuanya memakai beans yang specialty juga. Kemudian selain itu kita juga ada roastery. Nah, roastery kita itu kebetulan juga ada di sini di outlet kita yang Tebet. Nanti kita mungkin bisa lihat-lihat juga, itu namanya Karma Takes Over. Nah, di situ kita memang memilah-milah untuk beans yang specialty, itu juga kita olah di sini dan kita pakai untuk espresso kita. Sementara yang komersial kita pakai untuk kopi susu. Gitu. Jadi range-nya lumayan besar gitu untuk di coffee shop kita. Iya. Oke nih, Kak Riri kan terkenal banget nih sebagai DJ yang hits ya. Terus Hits ya? Iya, hits. Terus kenapa nih kok bisa jadi passionate ke kopi gitu Kak? Sebetulnya sih kalau bisnis F&B memang sudah lama. Aku itu udah punya coffee shop udah 9 tahun gitu. Jadi memang running di dua industri yang berbeda. Satunya musik, satunya F&B, tapi sebetulnya kan semuanya masih relate. Jadi memang masih ngerunning dua-duanya bersama. Mulai dari 2,5 tahun yang lalu ketika mulai bikin kopi 5 detik, kayaknya aku harus serius di kopi. Jadi mulai sekarang tuh justru all out di kopi. Makanya dalam 2 tahun terakhir itu kita akhirnya menjadi dari 1 outlet jadi sekarang udah 5. Wow. Kemudian udah ada roastery-nya gitu. Jadi memang
ketika kita fokus juga akhirnya kita bisa berkembang cukup pesat dalam hanya waktu 2 tahun. Sedangkan dulu sebetulnya punyanya udah 9 tahun, tapi cuma punya 1 gitu. Oh gitu. Itu sih sebetulnya. Kira-kira outletnya di mana aja sih Kak? Outlet kita yang pertama itu di Kemang, kemudian Panglima Polim, Cipete, Kalimalang, terakhir ya Tebet ini. Gitu. Berarti Kak Riri bisa nih ya kira-kira ngasih lihat ke Kopiers nih untuk proses roasterinya seperti apa nih Kak? Bisa. Bisa ya? Nanti kita tunjukin. Oke, sip. Oke. Thank you Kak. Nah, ini roastery kita nih. Oh, ini proses roasterinya ya Kak ya? Takes over. Ya. Jadi sini ada mesin roastery, itu ada mesin sampling yang kecil. Kemudian ini beansnya ya nanti keluarnya di situ. Kita pakai mengukurnya digital itu. Terus nih Mas Fadil juga salah satu roaster kita. Jadi selain aku ada Mas Fadil juga yang roasting. Oh, berarti ada 2 orang ya Kak ya? Ada 2 orang. Kita nanti karena di dalam bising, kita ngobrol di depannya aja ya. Boleh. Ya? Oke Yuk, kita Kak, situ. yuk. Sekarang aku pengen tanya nih, kenapa sih Kakak kok memilih untuk proses roasterinya itu sendiri gitu loh? Ya sebetulnya sih memang karena kita mau menentukan rasa yang kita mau sendiri gitu. Karena roastery merupakan salah satu bagian yang cukup penting. Salah satu tapi ya bukan cuma satu-satunya bagian. Tapi di situ kita masih bisa punya beberapa option rasa yang bisa kita pilih gitu. Jadi kita memang sejak 2 tahun terakhir kita memilih untuk roast sendiri. Oh ya Kak, tadi itu Cia ada lihat di dekat pintu ada tulisan Karma Takes Over, itu apa sih Kak? Kalau Karma Takes Over itu sebetulnya memang roastery kita gitu. Kalau kopi 5 detik, coffee shopnya. Jadi kita memang membedakan. Untuk roastery kita memakai nama Karma Takes Over. Karena memang kita juga supply ke home brewer, kita supply juga ke coffee shop lain hasil roastingan kita. Gitu. Menarik banget ya Kak ya. Iya. Kayaknya udah waktunya nih aku mesti cabut buat nyobain Jangan lupa minum kopi dulu yang ya. tadi aku pesen Tadi nih. udah pesen Udah kan? excited Iya. banget. Oke, Kakak terima kasih buat waktunya. Oke, thank you Mau banget. diganggu sama Kopiers, sama Cia ya. Ya. Oke, Oke, thank thank you ya you. Kak. Bye. Bye. Oke Kopiers, di depan aku ini sekarang udah ada 3 varian menu yang barusan tadi aku pesen. Dan sekarang aku penasaran banget, gak sabar pengen nyobain ketiganya ini. Yang ini ada Ram Regal, yang ini ada V60, kemudian yang ini ada Single Origin. Oke, langsung aja aku cobain ya. Ternyata Kopiers ada tulisannya loh, lucu banget, kalem 5 detik. Mungkin habis diminum langsung 5 detik berasa nikmatnya. Dan di dalamnya juga ada biskuit regalnya. Rasanya benar-benar enak banget, nggak terlalu manis. Susunya juga berasa, regalnya pun juga berasa. Aku sih suka. Sekarang aku cobain yang kedua ya. Ini namanya V60. Kita cobain. Kalau buat yang ini, rasanya tuh seger. Ada berasa sodanya, lemon, dan apel. Jadi buat yang ngantuk, minum ini langsung melek, langsung seger. Oke, yang terakhir aku mau nyobain yang Single Origin. Baunya kayak karamel gitu. Langsung aja kita cobain ya. Untuk baunya sih karamel dan rasanya menurut aku tuh fruity banget. Jadi buat para pecinta kopi, Single Origin ini recommended banget. Kalau keseluruhan, aku sih paling suka yang ini.
Ram Regal. Jadi kembali lagi ke kalian nih untuk selera masing-masing maunya seperti apa. Overall recommended, semuanya oke dan enak. Oke kopiers, kalau aku sih sebenarnya merasa di kopi 5 detik ini aku bener-bener ngerasain yang namanya nyaman, enak banget karena menu dan variannya tuh banyak banget. Buat kalian nih yang suka hobi ngopi, nongkrong bareng karena banyak banget cabangnya di kopi 5 detik ini, siapa tahu bisa ketemu Cia dan kopiers lainnya. Pokoknya seru banget, kalian harus cobain, nikmatin, rasain. Overall, buat kopiers yang cari berbagai sajian kopi enak, juga tempat yang super nyaman, kopi 5 detik bisa jadi pilihan yang tepat. Dan buat kopiers yang punya tempat untuk ngopi favorit, kalian bisa langsung aja komen di bawah ini. Siapa tahu tempat favorit ngopi kalian adalah yang beruntung untuk kita samperin. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode cerita kopi selanjutnya. See you, bye!